Hijau. Selamat datang di podcast Bumi Bicara. Tempat kita ngobrol santai dan bermakna tentang alam dan lingkungan. Kali ini kita akan bahas topik yang super penting untuk kita semua, yaitu ekosistem dan keseimbangan alam. Di mana hal itu nyambung banget sama masalah lingkungan yang lagi terjadi di Indonesia sekarang ini. Yap, karena tanpa kita sadari, banyak banget hal di sekitar kita bisa ganggu keseimbangan alam, mulai dari deforestasi, sampah plastik, sampai pemanasan global. Nah, jadi siap-siap ya, kita akan bahas dari konsep dasarnya sampai ke contoh nyata yang lagi terjadi di negeri kita tercinta. Tapi, kita pernah dulu nggak sih? Boleh banget tuh. Jalan-jalan ke hutan jati. Cakep. Banyak burung berkicau riang. Jaga alam sepenuh hati supaya bumi tetap tenang. Yeay! Oke, kita mulai dulu ya dari yang paling dasar. Apa sih ekosistem itu? Jadi, ekosistem diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Iya, jadi ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Komponen ekosistem yang dikenal di alam ini adalah komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan distributor. Nah, komponen biotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup seperti cahaya matahari, tanah, air, kelembapan, dan nuklir. Jadi kita harus tetap jaga ekosistem supaya seimbang ya? Iya, karena kalau hubungan itu seimbang, maka ekosistem bisa berjalan dengan baik. Tapi, kalau salah satu rusak, misalnya banyak pohon ditebang, atau air sungai tercemar, efeknya bisa berantai. Misal, ikan di sungai mati karena limbah. Masyarakat di sekitar nggak bisa lagi manfaatkan air bersih. Akibatnya, kesehatan juga terganggu. Nah, itu contoh nyata banget di Indonesia sendiri. Kita punya banyak kasus yang nunjukin kalau keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Salah satunya, deforestasi di Kalimantan dan Sumatera. Hutan ditebang buat lahan sawit atau tambang, padahal hutan itu rumah bagi ribuan spesies, termasuk orang hutan yang semakin langka. Belum lagi masalah sampah plastik di laut. Data menunjukkan Indonesia jadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia. Itu bikin banyak banget hewan, kayak penyu dan ikan menelan plastik. Nah, rantai makanan pun terganggu. Dan akhirnya manusia juga kena dampaknya makan ikan yang sudah tercemar mikroplastik. Betul banget. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa keseimbangan alam itu rapuh banget. Sekali rusak, maka dampaknya bisa kemana-mana. Makanya kita sebagai generasi muda harus sadar dari mulai hal yang kecil. Contohnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Buang sampah sembarangan, ikut kegiatan menanam pohon, atau bikin kompos dari sampah organik di rumah. Kedengarannya sepele,
Tapi kalau dilakukan banyak orang, efeknya bisa ngaruh banget loh. Bener banget Mel, karena menjaga keseimbangan ekosistem itu bukan cuma tugas pemerintah ataupun aktivis lingkungan, tapi itu tugas kita semua untuk menjaga alam. Nah, Sobat Hijau, jadi kesimpulannya, ekosistem itu ibarat tubuh kita. Kalau satu bagian rusak, semuanya bisa ikut terganggu. Makanya, kita harus ikut jaga keseimbangannya, mulai dari kecil, dari diri sendiri. Ingat ya, ini cuma satu, tapi masa depan ada di tangan kita. Yuk jadi generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, betul banget. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Tunggu dulu, sebelum kita pisah, pantun dulu nggak sih? Boleh. Mentari terbit di Ufuk Timur. Cakep! Menyinari bumi penuh keindahan. Mari bersama kita bersyukur, jaga ekosistem demi keberlanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bumi Bicara. Tetap jaga alam, karena alam yang jaga kita. Bye-bye!